Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, standar kita menerima informasi harus diverifikasi, jangan percaya begitu saja. Laisal khabaru kal muayyanati. Berita itu terkadang tidak seperti kenyataan. Dan ini nasihat Gus Baha, pentingnya segala sesuatu tidak bisa diterima begitu saja sebelum terkonfirmasi atau diverifikasi. Jadi intinya itu ditakon, apa betul engkau mengutus Abu Hurairah untuk memaklumatkan itu? Jadi intinya jadi natijah, berita apapun dibawa orang sikoh pun, orang soleh pun harus dikonfirmasi, karena ini mencakup nama orang suci yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lawang soleh itu anggar ono kabar apa ya yoai. Jadi berita apapun harus dikonfirmasi meskipun itu dibawa oleh orang soleh, karena bisa saja orang soleh itu tidak berbohong, tapi informasi yang masuk kepada dirinya sebuah kebohongan. Hal ini kita lihat dari Gus Baha ketika menyampaikan tentang sejarah Ahmad bin Isa yang diceritakan berhijrah ke Yaman serta menganggap para Khabib Dabalawi ini sebagai dzurriyyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih jauh lagi Gus Baha menceritakan bahwa Wali Songo rata-rata keturunan dari Basyaiban, yang tentunya ini informasi sepihak dari referensi yang diperoleh baik itu kitab maupun lisan dari kalangan klan Ba'alwi, atau kitab-kitab yang bersumber dari kitab yang disampaikan oleh para Khabib Dabalawi. Tanpa konfirmasi dan verifikasi terhadap berita Khabib Dabalawi, akhirnya terkonfirmasi juga oleh para ulama lainnya. Bahkan ada kiai muda dari Banten, Gus Aziz Jazuli, mengkritisi terhadap apa yang disampaikan oleh Gus Baha sebagai sebuah kebohongan. Meskipun mungkin Gus Baha sendiri tidak berniat untuk melakukan pembodohan dan kebohongan terhadap masyarakat, tapi berita yang sampai kepada dia dan disampaikan ke publik adalah sebuah kebohongan dari klan Khabib Dabalawi. Hikmah lain atas pemberitaan dari Gus Baha yang tidak terkonfirmasi itu, masyarakat semakin luas lagi mensosialisasikan tentang siapa sebenarnya Khabib Dabalawi. Karena apapun, Gus Baha adalah salah satu kiai yang cukup mumpuni pada bidang keagamaan, khususnya ilmu tafsir dan fikih. Banyak sekali penggemar, banyak sekali orang-orang yang mengamati apa yang beliau sampaikan. Dan ketika penyampaian terkait dengan Khabib Dabalawi, sejarah Yaman dan sejarah Wali Songo tentunya menjadi perhatian luas. Ada banyak kiai-kiai yang mengkritisinya agar masyarakat tidak serta-merta mempercayai apa yang disampaikan oleh Gus Baha. Dinamika perdebatan ini pada wilayah keilmuan tentunya menjadi hal yang baik. Pada sisi tertentu kita juga tersadarkan akan perlunya untuk berkoneksitas
dengan dunia luar, apakah itu sesama kiai atau melihat realita-realita perkembangan ilmu pengetahuan di luar yang kita miliki, meskipun kita tidak harus mendalaminya. Setidaknya kita bisa melihat jurnal terakhir tentang apa yang akan kita bicarakan terkait nasab Habib Dabalawi dari sisi manapun sudah tidak terkonfirmasi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari unsur kesejarahan tidak ada artefak ataupun autobiografi atau biografi atau sejarah yang mencatat Ubaid sebagai putra Sayyid Ahmad bin Isa. Bahkan dari hasil laporan genetika DNA mereka, haplogrupnya bahkan bukan sebagai orang Arab, sehingga sangat mustahil para Habib Dabalawi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disinilah ilmu pengetahuan mustamirratan abadan, sifatnya akan menggelinding terus, menemukan jalan kebenarannya sendiri, serta terkoneksitas antar ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya. Yang perlu menjadi kehati-hatian kita adalah bahwa ilmu pengetahuan sudah sangat terbuka sekali dan bisa diakses oleh semua orang. Terkait Habib Dabalawi, ada aura dalam tanda petik kemarahan pribumi atas arogansi dan supremasi para Habib Dabalawi selama ini yang mengotori Nusantara. Ada kemarahan tersendiri yang tentunya ini menciptakan aura negatif. Berhati-hati kita untuk dekat-dekat dengan para Habib Dabalawi agar istilah Jawanya tidak ketemper, keserempet aura negatif kemarahan pribumi yang mengarah kepada para Habib Dabalawi, tentunya dengan orang-orang di sekitarnya pula. Para kiai beserta seluruh komponen masyarakat sedang melakukan pelurusan sejarah atas klaim-klaim para Habib Dabalawi tentang leluhur Nusantara dan kejuangan kepahlawanan para leluhur Nusantara yang dibelokkan ke Ba'alawisasi, serta pelurusan sejarah atas klaim para Habib Dabalawi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata palsu. Bahkan pada hari ini banyak sekali gerakan masyarakat yang mulai menyuarakan agar pemerintah membubarkan Rabithah Alawiyah, karena disinilah salah satu titik pangkal krusial adanya organisasi non pemerintahan secara sepihak mengisbat, menetapkan klan Habib Dabalawi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa fakta dan data, sehingga menciptakan keterbelahan. Adanya mukibin pekok yang mempercayai isbat Rabithah Alawiyah dengan masyarakat secara luas yang sedang melakukan protes atas realita ini. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.